Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini waktu udah siang ya. Jadi tadi aku habis makan siang, sebentar lagi aku mau kerja lagi teman-teman ya. Tapi aku coba rekam satu video monolog ya teman-teman ya, konten monolog ya. Iya, jadinya kali ini aku mau bahas tentang ini. Ada pertanyaan ya di DM Instagram aku ya. Jadi dari follower aku, dia ada tanya seperti ini. Kira-kira pertanyaannya seperti ini ya. Apakah rumah atau tempat tinggal yang sebelumnya nggak ada hantu, ke depannya gitu ya, suatu saat bisa ada hantunya gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itulah ya. Nah, gini teman-teman ya. Jadi aku mau menjawab gitu ya, sesuai dengan pengalaman, penglihatan, dan keyakinan aku ya. Jadi itu bisa saja ya teman-teman ya. Itu bisa saja ya. Jadi nggak rumah yang bebas. Bukan sebenarnya sih nggak bebas hantu ya. Tetap ada penunggunya sih teman-teman ya. Kebanyakan ya tempat tinggal rumah itu ada penunggunya ya. Tapi memang penunggunya ini adalah sesuatu yang sama sekali dia halus ya. Dia halus dan dia tidak mengganggu gitu loh. Bahkan aku pernah lihat ya di rumah orang lain gitu ya, sebut aja rumah teman aku gitu, itu ada sosok penunggunya itu pun sangat halus. Jadi bentuknya hanya kayak bentuk kain terbang gitu loh. Itu ada teman-teman ya. Jadi benar-benar halus gitu loh, kayak nggak ada serem-seremnya sama sekali, dan benar-benar kayak apa ya, susah dijelasin sih teman-teman ya. Jadi aku sebagai seorang indigo pun melihatnya kayak itu hanya sehelaian kain yang terbang, kira-kira seperti itu. Nah, itu ada ya teman-teman ya. Jadi penunggu itu ada ya. Jadi kalau teman-teman bilang, kita anggap aja yang hantu beneran gitu ya, bukan hantu beneran kayak sosok hantu lah gitu. Nah, itu apakah bisa? Jadi jawabannya itu adalah mungkin saja bisa ya teman-teman ya. Tapi ada faktor pemicunya gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi faktor pemicunya itu adalah apa gitu. Jadi misalnya di rumah itu terjadi orang yang bunuh diri ya teman-teman ya. Jadi bukan orang dibunuh, bukan orang meninggal di rumah ya. Jadi kan ada yang bilang takut gitu ya ke kamar yang orang yang meninggal di kamar itu, mungkin meninggalnya karena sakit atau terjadi pembunuhan di rumah itu atau apa gitu. Nah, itu bukan itu teman-teman ya. Kalau kalau yang itu kemungkinan bisa ada tapi sementara ya, tapi habis itu nggak ada lagi gitu ya. Dia udah selesai. Itu biasanya roh manusianya gitu ya, roh orang yang meninggalnya dia akan mengunjungi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia meninggalnya di rumah, dia akan lebih sering ada di rumah itu gitu, tapi masih dalam masa waktu dia masih bisa terlihat oleh seorang indigo ya, seperti aku ya. Tapi pada saat waktu tertentu dia akan hilang selamanya, dia nggak akan terlihat lagi teman-teman ya. Nah, ini yang kita bicarakan ini adalah orang yang bunuh diri ya. Jadi kalau ada orang bunuh diri di rumah itu gitu, nah itu potensinya itu ada gitu ya, besar gitu ya, untuk jadi rumah itu jadi ada hantunya ya, atau agak angker gitu ya. Karena begini, kalau orang yang bunuh diri itu, dia benar-benar ketika dia menjadi arwah itu, dia akan panjang sekali teman-teman ya, dia akan sulit sekali ya. Dan dia juga nggak menghilang-menghilang gitu ya. Jadi dia arwahnya itu akan tetap ada, dan dia benar-benar melakukan hal yang dilakukan itu berulang-ulang ya. Jadi kayak misalnya dia gantung diri ya, dia arwahnya itu akan terlihat dia gantung diri lagi gitu, diulang-ulang gitu. Dan juga disertai dengan hantu-hantu yang lain ya, penampakan atau makhluk halus yang lain ya. Jadi makhluk halus sekitar atau makhluk halus yang lain itu suka ya dengan tempat yang terjadi bunuh diri ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi dia suka aja gitu tempat itu gitu. Jadi aku udah pastikan ya, aku berani pastikan sebagai seorang indigo melalui penglihatan, pengalaman, dan keyakinan aku itu, kalau tempatnya yang ada terjadi bunuh diri itu udah pasti angker teman-teman ya. Udah pasti ada makhluk halus, ada hantunya gitu ya. Minimal ada arwah dari orang yang bunuh diri itu gitu ya. Dan sebagai seorang indigo itu agak serem ya. Jadi dia akan melakukan proses dia bunuh dirinya itu berulang-ulang begitu ya. Jadi dia seolah-olah merasakan sakit lagi gitu loh. Sakit lagi gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya aku selalu menghimbau ya ke teman-teman gitu ya, dari awal video aku sampai sekarang udah video ke 100 berapa gitu teman-teman, 180-an ya. Itu
benar-benar satu yang seorang manusia tidak boleh lakukan gitu, dia adalah mengakhiri hidupnya sendiri ya, atau bunuh diri ya teman-teman ya. Itu benar-benar pantang ya, tidak boleh dilakukan ya, apapun masalahnya ya. Biarkan takdir Tuhan ya mengambil nyawa teman-teman gitu ya, yang maksudnya memang udah waktunya gitu ya. Jangan dilakukan penentuan nasib sendiri gitu ya, bunuh diri gitu, jangan teman-teman ya. Benar-benar mohon jangan dilakukan ya, karena itu sangat menyakitkan ya. Teman-teman mungkin berpikir ya ketika udah bunuh diri ya masalah dunia udah selesai, tapi teman-teman akan menghadapi sebuah masalah baru gitu ya, sebagai arwah gentayangan, arwah yang kelihatannya sangat susah sekali ya untuk kayak bisa menghilang seperti arwah-arwah orang yang lain gitu, yang wajar gitu, yang nggak bunuh diri gitu teman-teman ya. Itu yang terjadi ya. Jadi itu ya, mohon maaf ya agak panjang ya. Jadi itu faktornya, salah satunya yang pertama itu ya. Terus yang kedua itu adalah kalau teman-teman punya atau ada ruang gitu ya, atau ada kamar tidur yang nggak ditempatin gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar, atau biasanya gudang ya, jadi ada jarang orang masuk gitu ya, tempatnya lembab gitu ya, gelap gitu, terus sunyi, gak ada suaranya, mungkin dia di pojokan atau di mana gitu ya. Itu kalau lama ya, setahun, 2, 3 tahun, 4 tahun gak pernah ada aura manusianya atau nafas manusianya di situ, itu bisa ya ditinggali oleh hantu atau makhluk halus ya. Jadi dari mana nggak tahu, tiba-tiba ada aja di situ gitu. Nah itu bisa gitu ya, karena kan memang makhluk halus hantu itu dia mencari tempat juga kadang-kadang teman-teman ya. Jadi misalnya dia ada di tempat A gitu ya, tempat A ini melakukan pengusirannya itu pun yang cara yang buat dia nggak nyaman ya. Jadi bukan kayak diusir paksa sampai dia kesakitan atau apa, itu nggak ada ya itu teman-teman, itu cuma di film ya. Jadi biasanya ketika hantu ada di sebuah tempat gitu ya, tempat itu akan dibuat nggak nyaman oleh orangnya itu ya. Biasanya kayak mungkin dikasih garam atau mungkin bawang, atau mungkin dikasih lagu-lagu itu ya, suara ya, suara rohani atau apa gitu, musik atau apa yang bikin dia nggak nyaman dalam jangka waktu lama gitu ya, misalnya seminggu begitu terus gitu ya. Nah dia akan pergi dan dia akan mencari tempat lain gitu. Nah kalau tempat lainnya itu dia dapat gitu ya, misalnya dia ketemu gitu ya, ada sebuah tempat yang sesuai lah gitu ya, yang gelap, yang nggak ada manusianya, yang lembab gitu ya, kayak lembab juga tertutup ya, tidak ada hawa apapun gitu, tidak ada udara keluar masuk ya. Nah itu dia bisa ada di situ gitu teman-teman. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi usahakan kalau teman-teman punya ada gudang atau apa, minimal seminggu sekali lah, atau mungkin sebulan sekali dibuka aja pintunya ya, dibuka terus teman-teman boleh masuk gitu ya, cacak barang gitu atau apa gitu. Jadi ada udara mengalir ya, juga ada aura manusia atau ada nafas manusianya, itu perlu teman-teman ya. Iya, paling kayaknya sih seperti itu aja sih yang bisa bikin rumah yang sebelumnya nggak ada hantu gitu jadi ada hantunya ya. Seperti itu sih teman-teman. Atau bisa juga atau mungkin yang ketiga ya, yang ketiga ini bisa juga kalau teman-teman posisinya diguna-guna ya. Nah kalau orang diguna-guna itu memang ada sosok yang mengikuti ya teman-teman ya. Nah itu dia mengikutinya ya bisa di dalam rumah atau apa. Nah itu mungkin dianggap juga sebagai jadi ada hantu di rumah itu gitu. Nah itu bisa ya teman-teman ya. Aku lupa ya, jadi itu yang nomor 3 ya. Jadi itu bisa ya seperti itu ya. Terus kalau untuk lebih detailnya atau apa, kayaknya udah ada di video aku yang lain gitu. Atau teman-teman kalau butuh penjelasan atau apa, boleh DM aku juga di IG atau boleh komen, nanti aku coba jelasin gitu ya teman-teman ya, biar video ini nggak terlalu panjang ya. Iya, jadi 3 itu aja sih sementara yang aku tahu gitu teman-teman, yang bisa bikin rumah yang sebelumnya aman, nggak ada hantunya, tapi jadi ada hantunya. Ya paling seperti itu sih teman-teman. Ya paling gitu aja lah teman-teman ya untuk video kali ini ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Terima kasih ya atas pertanyaannya ya gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada apa gitu ya tanya aja gitu teman-teman ya. Pasti aku jawab gitu, pasti aku balas, pasti aku jelasin lah gitu teman-teman ya, karena memang aku suka aja gitu, aku suka memberikan edukasi atau pengalaman atau juga informasi gitu ya kepada teman-teman gitu ya, kalau melalui
bakat yang aku dapat gitu ya sebagai seorang indigo gitu teman-teman. Ya paling gitu aja. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya di video aku yang lain.